Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala bi annahu amman yuzanna jannah faqad faz. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Juga mengingatkan kepada kita tentang keselamatan atau keuntungan yang besar. Kalau kita lihat pada kehidupan dunia, semua keuntungan yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Sedangkan keuntungan yang paling besar adalah faman zuhzika anil ma'ruf jannah faqad faz. Artinya barang siapa yang dia diselamatkan Allah dari neraka dan masuk surga, itulah keuntungan yang paling besar. Makanya kita harus berusaha bagaimana supaya kita selamat dari neraka dan masuk surga. Kemudian sebagian ulama ada yang berpendapat tentang adanya 3 perkara, 3 amal yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa kita itu harus bertaubat baik dalam keadaan maupun dalam keadaan terang-terangan. Mungkin sudah banyak kita dengar tentang takwa. Takwa itu adalah bil imtithali anwatinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah, baik itu yang wajib, yang sunnah maupun yang fadilah, dan kemudian meninggalkan larangan Allah, baik itu yang haram, makruh atau yang tidak pantas. Cuma pertanyaannya, dalam keadaan apa orang itu bertakwa? Ya, ada setidaknya 3 tempat orang. Yang pertama, ya, orang yang dia takwa dalam keadaan sir'al dan alamiah, dengan terangan dan sembunyi. Yang kedua, orang itu takwanya cuma dalam keadaan terang-terangan, ya, di depan banyak orang, tapi kalau pasarnya dia tidak takwa. Atau dibalik, ya, kalau pas di depan orang banyak justru dia itu tidak takwa dan sebagainya. Ya, kemudian kita harus nomor 1
yaitu orang yang dia takwa baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan sembunyi. Ketika pas hari raya Idul Fitri banyak orang yang sholat, apakah semuanya takwa? Ya belum tentu. Ya, jangan sampai kita pasti banyak orang kita takwa, rajin sholat, rajin baca, rajin zikir, tetapi pas kita sendirian kita juga rajin masak, jangan sampai seperti itu. Makanya kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat yang 13 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min nutfatin, sesungguhnya kami Allah itu menciptakan kamu dalam keadaan laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Arab, bangsa Indonesia, ya, bangsa Cina dan sebagainya. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku dan sebagainya, ya. Yang semuanya itu bukan untuk saling menang-menangan, tapi lita'arofu, untuk saling mengenal. Kalau badannya, kulitnya putih-putih, kulit mancung, jelas wong sabrang. Nah, saya ngitang-ngitang nih orang udah berita, jelas stop semua. Itu untuk lita arafu, ya. Terus ditekankan bahwa masalah jasad itu bukan suatu kemuliaan, tapi kalau pada takwanya, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling takwa, ya. Meskipun maaf seperti Bilal Arafah sahabat Nabi, orangnya jadi Buddha, ya, kulitnya hitam, ya, maaf, larinya jebel, keriting, ya, tapi takwa itu lebih mulia dibandingkan juragannya namanya Umayyah bin Khalaf. Orangnya ganteng, bagus, kaya, ya, hidupnya mancung tapi kafir, ya. Maka Bilal itu lebih banyak dengan Umayyah bin Khalaf. Makanya itu di hadapan Allah itu yang dipandang adalah takwanya. Sehingga kita harus berusaha untuk semakin meningkatkan takwa kita dengan menambah amal-amal kebaikan. Monggo ditambah, ya, sholatnya ditambah, baik maupun kualitasnya. Kuantitas dengan menambah sholat-sholat yang sunnah, monggo ditambah, ya. Kualitas dengan cara semakin tawadhu, khusyuk dan sebagainya, ya. Untuk yang juga begitu, untuk mengendalikan namanya marah, latihan menahan marah, ya. Kepada teman-teman mengingat kepada kita, Allah itu sangat rindu kepada seorang hambanya yang dia itu mampu dan mau menelan kemarahannya ketika dia mampu untuk melawan kemarahannya. Ya, dan Bapak Ibu, siapa saja orang yang mampu menahan itu yang cinta oleh orang tadi. Makanya kita juga latihan, ya, latihan yang ngapain Bapak Ibu, ya, menelan kemarahan kita dan seterusnya. Kemudian Ibnu Abbas berkata atau berpendapat bahwa kawatunya al-ghina, kemuliaan dunia itu terletak pada kekayaan. Nek pun dundune kata sering flexing, flexing Pak. Setelah pun flexing, flexing itu pameran, mamer jam tangan kalau 11 miliar namanya, atau mamer mobil sing antik sak dunya mau siji tok dengan kembarane,
dan macam-macam. Itu namanya kehidupan dunia. Wa kalau bittaqwa dan kemuliaan dengan takwanya. Jadi kalau kita kepengen mulia di sana, maka harus dengan takwa tadi, ya. Terus kemudian juga dalam hadisnya bahwa Nabi bersabda supaya kita lebih berkepada ketakwaan. Undur fa innaka laisa bi khairin min ahmar wala aswad. Perhatikanlah, sesungguhnya engkau itu tidak akan mulia karena kulitmu berwarna merah atau hitam atau putih, tapi bifadli takwa, tetapi karena kelebihan takwanya. Ada 5 orang, contohnya saja, namanya A, B, C, D, dan E, ya. Si A itu kulitnya putih, si B kulitnya hitam, ya. Si C kulitnya sawo matang, si D kulitnya kuning, si E kulitnya merah. Tapi tingkat takwanya itu 20, 40, 60, lalu dan 100%. Maka si E itu yang lebih baik di hadapan Allah karena takwanya lebih tinggi tadi, ya. Jadi ketika itu bukan bab masalah warna kulit atau harta, tapi bab masalah takwa tadi, ya. Nah, orang-orang yang dia semakin takwa, semakin dekat dengan Allah. Terus apa hasilnya? Orang yang dekat dengan Allah hasilnya yang pertama, doanya lebih mustajabullah, ya, lebih dikabulkan Allah. Yang kedua, diberi petunjuk yang lebih jelas. Yang ketiga, ditolong Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya. Gitu. Kalau kita mendoa begitu turun tangan langsung terwujud, kita kan kita ngomong dulu, ya, dongo ngangkat tangan, baru kemudian walau amin, kemudian langsung mak jelek enten. Itu kan suatu yang sangat-sangat menyenangkan sekali, gitu. Tetapi nek dongone wis bolak-balik kabul ngantek tak lambene, gitu. Kita terus sendiri kita, ya, atau petunjuk, ya. Kalau kita diberi petunjuk yang lebih besar, akan semakin dekat dengan Allah. Contohnya, ya, kalau bab kenikmatan itu semua orang bisa dengan lapang dada. Kita paringi awak waras dit kata seneng boten, nang kabeh wong saged ngono, namanya golongan yang awamul mukminin, ya, golongan orang-orang yang umum, ya. Kemudian kalau diberi musibah itu senang, gampang pangen Pak, paringi gerah terus seneng enten boten Pak, angel. Tetapi ada begitu itu. Kenapa? Karena diberi petunjuk, ya. Apa petunjuknya? Bahwa sakit atau musibah sebagai proyeknya Allah kepada hambanya, supaya hamba itu dapat mendapatkan pahala yang banyak. Ya, yang bersama Bapak Ibu, Allah itu kadang menawarkan kita musibah supaya kita itu bisa mencapai pada makom yang tinggi, yang makom itu tidak akan dapat kita capai dengan amal soleh. Dengan adanya sakit, sabar sampai di sanalah kepentingan dari mau. Yang ketiga lebih tinggi lagi, ya. Musibah dan nikmat itu sama apa beda Pak Bu? Musibah dan nikmat niku padha apa beda? Beda Bu nggih. Nah, ini mengatakan sama, ya. Kenapa sama?
sama-sama dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pas diberi nikmat syukur dekat dengan Allah, ya. Pas diberi musibah sabar sama dekat dengan Allah. Jadi tingkatan yang ketiga, menganggap atau merasakan musibah dan menjadi sama. Yang prinsipnya adalah bisa mendekatkan kepada Allah. Ya. Yang kedua itu wal qaulul hakim fil wal suqonya. Yang kedua, berkata yang benar, baik dalam keadaan itu dan dalam keadaan marah atau tidak suka. Kalau pas hatinya longgar ngomong bener tuh pun gampang biasa mergone masih normal gitu. Tetapi kalau pas dalam keadaan marah niku cenderung golek bener dhewe ngomong sak senenge dhewe nyala oleh wong liya. Kita Pak, wong mriku nek mriki mboten. Lah maka kemudian Allah berdalam pada kita Ibu, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwalan syuhada'a bil qisti. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak untuk Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Ada dua orang kakak beradik A dan B. Ya, si A itu sang kakak ada di kota, si B ada di desa. Suatu saat si A ditakdir ke rumahnya pamannya. Paman, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Besok kakak saya mau pulang. Ya, saya minta tolong panjenengan menjadi saksi bahwa bapak kemarin sebelum sedo meninggal dunia sudah wasiat kepada saya bahwa sawah yang di itu adalah juga pada saya. Nanti kalau panjenengan mau tak kasih 10 juta, gitu. Kemudian kakaknya pulang, gitu. Terus adanya bilang, Mas, kemarin bapak sudah masuk saya, katanya soalnya untuk saya, ya, karena saya melihat bapak sampai meninggal dunia, saksinya itu ya paman sebelah, gitu. Lah ketika dan itu terus bagaimana dia tadi? Kalau sang paman tadi konon bersaing dengan palsu, itu namanya pendusta. Ya, lah itu sekarang contoh Bapak Ibu. Itu prakteknya ternyata sangat banyak sekali. Enten sing jenenge kwitansi bodong, terus bodong boten. Bodong itu dele metu. Kwitansi kosong, mangkus dhewe mriku wonten niku kwitansi bodong. Gitu. Atau itu namanya markup. Markup itu nilainya diperbesar, itu ajeng gawe LPG, jadi tukulnya musuh tambah masih dari 100 dan sebagainya. Itu sangat-sangat banyak sekali. Yang mari kita ya harus dengan adil. Janganlah ketika kamu itu tidak ada seorang, kemudian kamu tidak berbuat adil. Ya, adil itu apa? Adil itu menempatkan pada tempatnya, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dan ketika kamu berada dengan orang yang kamu tidak suka, terus kamu berbuat adil juga, seandainya pas ada saja ada 2 orang lagi ada, saling bertetangga. Kemudian anaknya si A itu memukul anaknya si B. Ya, tadi yang salah anaknya si A. Terus kita tahu
ya, sing salah itu anaknya kita. Tapi kita dengan siapa tidak suka, gitu. Terus kita bagaimana kemana? Oh, sing salah anaknya si B, gitu. Namanya kan orang yang tidak adil. Ya, meskipun kita tidak suka dengan syariat berdoa kepada si anaknya salah, ya kita salahkan dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, memang nanti prakteknya tidak mudah, tetapi kalau kita sudah belajar untuk takwa, ya nanti Allah akan menguatkan kita sehingga kita dikuatkan untuk berbuat adil dalam keadaan apapun, termasuk maaf saja nih kalau dengan keluarga kita. Ketika ada seorang perempuan dari suku Mahzumi, dia itu adalah zina. Kemudian mereka bersepakat, gimana ini yang zina ini adalah anaknya para pejabat. Bagaimana supaya kita bisa meringankan anaknya pejabat tadi? Terus kemudian mereka datang ke Nabi, intinya minta keringanan hukuman. Terus Nabi sampai bersabda, jangankan mereka orang-orang Mahzumi, seandainya Fatimah anakku sendiri itu mencuri, saya potong tangannya. Ya, jadi Nabi tegas, seandainya Fatimah tak potong tangannya, untuk menunjukkan ketakwaan dalam keadilan. Nah, Bapak Ibu sekarang itu sangat sulit sekali. Padahal Bapak Ibu, kalau seseorang terlalu tidak adil, maka ada namanya kezaliman. Dolim teman, dolim itu tidak adil yang dampaknya akan merugikan pada orang lain. Contoh ya, menyalahkan orang yang benar, memperlakukan itu ada suatu perbuatan yang dolim. Apalagi bagi maaf saja yang jadi pengawal atau penegak hukum, ya, mulai dari polisi, jaksa, hakim, ya. Sekarang kita bisa lihat pada negeri kita, itu maaf adanya namanya awon itu KUHP, nomor catatan KUHP itu aslinya kitab undang-undang hukum pidana, tapi diplesetkan kasih uang habis perkara, gitu. Nah sekarang siapa yang punya duit, ya Bapak Ibu, barang siapa yang dia berbuat dolim, maka itu akan menjadi bencana besok pada hari kiamat. Ya, terus demikian juga sang Nabi sudah bersabda, ya, ketika ada seorang sahabat berminta kepada untuk memberikan suatu nasihat, dinasehati, latar kamu jangan marah, sampai bilang beberapa kali. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata orang itu kalau sudah marah, pikirannya tinggal setengah, ya. Yang setengah sudah kena namanya emosi, ya, sehingga orang marah tuh nggak bisa berpikir jernih, itu nggak bisa, ya. Maka dihilangkan dulu marahnya dengan apa? Nabi sabdakan, jika kita marah dalam keadaan berdiri, terus dibilang untuk apa? Untuk duduk, ya. Duduk masih marah berwudu, karena marah itu datang dari api. Udah wudu masih marah, tidur, ya. Tidur ngicik marah, tidur melih. Itu masih marah, berarti ada pendengar di bawah. Jadi
setan ini niku wae sing marah-marah niku wae. Nah, kita katakan untuk bisa mengekang marah kita, ya. Terus dikatakan juga berkata bahwa tidaklah orang patuh dengan seorang pegulat, tetapi yang namanya orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan, mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan marah. Ya, ini makanya kita semua teman saya Bapak Ibu, monggo latihan untuk mengendalikan marah. Salah satunya adalah kita berkeyakinan atau kita kenalkan bahwa marah itu adalah bujukan dari setan. Kalau kita marah berarti kita tuh kalah, dan sebaliknya kalau kita bisa menahan kita namanya pemenang. Kemudian yang ketiga adalah sederhana ketika kaya dan miskin. Secara umum Bapak Ibu, pola hidup manusia itu kalau pas miskin ya dahare saentene iku paribasan sego sawara mergone nggih duwene kuwi. Tetapi nanti seiring dengan bertambahnya kekayaan, pola nggih tambah. Semakin kaya semakin banyak makanan yang dikonsumsi. Ibarat nek dek ben sego saiki sego sambel tambah. Bahkan kadang lawe 18 boleh 18 kabeh dicepake ra pangan sebagainya, ya. Maka kita diajari Nabi supaya kita itu berusaha untuk sederhana dalam menjalani hidup, ya. Seandainya kita menggunakan barang-barang yang branded, apa branded itu? Branded itu sampai cap singo. Itu kita niatnya apa? Niatnya itu untuk mensyukuri nikmatnya Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Ya, memang Bapak yang ngapunten ya. Dan kalau orang sudah dikasihkan itu memang yang ngapunten untuk beli barang itu memang susah, gitu. Pakai yang itu tidak apa-apa. Suatu hari ada orang yang berpakaian bagus. Terus sahabat bertanya Nabi, wahai Nabi, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berpakaian bagus? Terus Nabi bersabda, sesungguhnya itu zat yang maha indah dan suka akan keindahan. Bapak Ibu, terima kasih Ibu, umpami panjenengan ngangge perhiasan pucuk atau pucuk itu mboten masalah. Sing dimasalahke itu sing ten mriki niki. Gitu. Nganggo niku tadi ati niku perasaane pripun ngoten. Kalau timbul namanya ujub sombong ya itu yang dimasalahkan, ya. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak enggak masalah, gitu. Dalam rangka untuk menunjukkan nikmat kepada kita, ya. Terus kemudian Nabi sampaikan la tanawata, ya. Kamu jangan sampai berangan-angan kepengen mati karena musibah yang menimpa pada kamu, tetapi hendaklah kamu berusaha untuk tetap hidup, gitu. Terus kemudian setelah diri Bapak Ibu, kita itu harus berusaha menggunakan nikmat dalam berbagai macam kebaikan, ya, secara sederhana, ya. Kemudian salah satu hal yang ingin kita perlu jelaskan,
Nabi sabdakan bahwa tidak henti-hentinya Allah akan mengganjar kepada kita ketika kita mengeluarkan uang kita, kecuali dalam membuat atau membuat rumah. Mengeluarkan uang untuk anaknya, istrinya dapat uang, dapat apa-apa ya. Tetapi kalau pas gawe umat tuh nggak dapat pahala, gitu. Terus bagaimana caranya? Caranya kalau sudah jadi rumah, monggo terus digunakan untuk kebaikan ben dapat pahala. Kepada sing jenenge wong gawe omah niku lak dite sing paling kata. Kenapa? Apalagi gue saya mau main mau tingkatin dari mau tingkat 8 sampai tingkat 9 niku, gitu. Saben tingkat enten kolam renang itu nah, gitu. Itu kadang ya terus omahe gede sing nggone wong loro gue. Omahe gede pembantune 8 sing dibantu loro. Gitu. Nah, yang ngapunten makanya kepada kita terus saya Bapak Ibu, mari rumah kita itu harus diobjekkan untuk mendapatkan pahala. Jangan hanya dijadikan sebagai kuburan. Apa bedanya rumah dan kuburan? Bedanya rumah itu tempat tinggalnya orang yang hidup, bukan tempat tinggal orang yang mati. Ya. Yang dimaksud adalah hatinya, ya. Kalau seorang punya rumah kemudian orang itu sholat di rumahnya, namanya orang hidup, hatinya hidup, ya. Sanajan to omahe kados istana, ya. Tapi enggak dibangun dan namanya kuburan, mergone sing tinggal ada orang-orang yang mati hatinya, ini. Usahakan rumah kita menjadi tempat tinggalnya orang yang hidup hatinya. Nah, bisa mendekan, itu bisa itu bahasa Al-Quran yang artinya sinarilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran, sehingga sholat sunnah seperti duka itu seharusnya lebih banyak dilakukan di rumah kita. Dan semoga Bapak Ibu kita bisa menjalani 3 perkara ini sehingga kita akan terselamatkan dari akhirat dan akan masuk ke dalam surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.